Dalam Al-Quran, kisah Nabi Idris alaihissalam disebutkan secara ringkas, namun syarat dengan makna yang mendalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memujinya dalam surat Maryam ayat 56-57 dan surat Al-Anbiya ayat 85, mengangkatnya sebagai teladan umat manusia. Kisah Nabi Idris alaihissalam dalam Al-Quran. Di dalam surat Maryam ayat 56-57, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Ayat ini memberikan gambaran tentang kemuliaan Nabi Idris alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang tidak hanya teguh dalam keimanannya, tetapi juga memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah. Sebuah martabat yang tinggi yang tidak diberikan kepada sembarang manusia. Kemudian dalam surat Al-Anbiya ayat 85, Allah menyebutkan, "Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar." Dari ayat ini tersirat bahwa Nabi Idris memiliki sifat sabar yang luar biasa dalam menjalankan tugas kenabian. Sabar dalam menghadapi umatnya, sabar dalam mendakwahkan kebenaran, dan sabar dalam menanggung segala ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam melalui Nabi Syeds alaihissalam. Beliau lahir di wilayah Babilonia, sebuah pusat peradaban manusia pada masa itu. Babilonia dikenal sebagai kota besar yang menjadi pusat ilmu pengetahuan, seni, dan perdagangan, tetapi juga menjadi tempat tersebarnya berbagai bentuk kemungkaran dan penyimpangan ajaran tauhid. Saat Nabi Idris lahir, umat manusia telah menyebar ke berbagai penjuru. Namun tidak semua dari mereka tetap berada di jalan yang benar. Keturunan Qabil, salah satu anak Nabi Adam yang berdosa, telah semakin jauh dari ajaran tauhid. Mereka tidak hanya menyembah berhala, tetapi juga melakukan perbuatan dosa lainnya yang merusak tatanan masyarakat. Di tengah situasi inilah Nabi Idris tumbuh dan berkembang. Sejak kecil, beliau menunjukkan kecerdasan dan ketajaman akal yang luar biasa. Beliau adalah anak yang tidak hanya pandai dalam urusan dunia, tetapi juga memiliki jiwa spiritual yang sangat mendalam. Ketika anak-anak lain sibuk bermain, Nabi Idris sudah menunjukkan kecenderungan untuk belajar dan merenungi kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam melalui Nabi Syeds alaihissalam. Beliau lahir di wilayah Babilonia, sebuah pusat peradaban manusia pada masa itu. Babilonia dikenal sebagai kota besar yang menjadi pusat ilmu pengetahuan, seni, dan perdagangan, tetapi juga menjadi tempat tersebarnya berbagai bentuk kemungkaran dan penyimpangan ajaran tauhid. Saat Nabi Idris lahir, umat manusia telah menyebar ke berbagai penjuru, namun tidak semua dari mereka tetap berada di jalan yang benar. Keturunan Qabil, salah satu anak Nabi Adam yang berdosa, telah semakin jauh dari ajaran tauhid. Mereka tidak hanya menyembah berhala, tetapi juga melakukan perbuatan dosa lainnya yang merusak tatanan masyarakat. Di tengah situasi inilah Nabi Idris tumbuh dan berkembang. Sejak kecil, beliau menunjukkan kecerdasan dan ketajaman akal yang luar biasa. Beliau adalah anak yang tidak hanya pandai dalam urusan dunia, tetapi juga memiliki jiwa spiritual yang sangat mendalam. Ketika anak-anak lain sibuk bermain, Nabi Idris sudah menunjukkan kecenderungan untuk belajar dan merenungi kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Idris beranjak dewasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya karunia kenabian. Nabi Idris diangkat menjadi nabi ketiga setelah Nabi Adam dan Nabi Syeds. Saat itu, usia beliau menginjak 82 tahun. Momen yang sangat penting dalam hidupnya adalah ketika Allah menurunkan 30 lembaran, syahifah lembaran wahyu yang berisi petunjuk dan perintah-perintahnya. Dalam lembaran-lembaran tersebut, terdapat hukum-hukum tentang cara hidup yang benar, cara beribadah, hukum-hukum yang mengatur hubungan antar manusia, serta peringatan keras kepada keturunan Qabil yang durhaka. Ketika lembaran-lembaran tersebut diterima, Nabi Idris memandangnya dengan penuh rasa haru. Beliau merasakan beban yang besar sebagai seorang utusan Allah. Dengan suara lirih, ia berkata, "Ya Allah, hamba-Mu ini merasa lemah. Tetapi dengan kehendak-Mu, aku akan melaksanakan amanah ini.
Bimbinglah aku agar dapat menyampaikan risalah ini kepada umatku dengan penuh hikmah. Tugas Nabi Idris adalah menyampaikan wahyu ini kepada umatnya. Ia harus mengingatkan mereka akan kebesaran Allah dan mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Namun tugas ini tidaklah mudah. Masyarakat pada masa itu, terutama keturunan Qabil, telah jauh dari ajaran tauhid. Mereka tidak hanya melupakan Allah, tetapi juga melakukan berbagai kemungkaran yang merusak tatanan sosial. Kejahatan dan ketidakadilan merajalela. Di tengah masyarakat yang mulai jauh dari agama, Nabi Idris berdiri teguh sebagai seorang pemimpin yang bijaksana. Dengan penuh kesabaran, ia menyampaikan ajarannya kepada umatnya. Pada suatu hari, Nabi Idris mengumpulkan kaumnya di sebuah lembah yang tenang. Dengan suara yang lantang namun penuh kelembutan, ia berkata, "Wahai kaumku, tidakkah kalian melihat tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi? Siang dan malam, matahari dan bulan, semuanya tunduk kepadanya. Mengapa kalian masih berpaling darinya?" Seorang lelaki dari keturunan Qabil berdiri dan berkata dengan nada mengejek, "Idris, kami telah hidup dengan cara kami selama bertahun-tahun. Apa yang kau katakan tidak ada gunanya. Tuhan yang kau sembah tidak nyata bagi kami." Nabi Idris menatap lelaki itu dengan penuh iba. "Wahai saudaraku, janganlah berkata demikian. Kehidupan ini hanyalah sementara. Akhiratlah yang kekal. Apa yang kalian lakukan sekarang akan menentukan nasib kalian kelak. Tidakkah kalian ingin selamat dari azab yang pedih?" Namun, banyak dari kaumnya yang tetap menolak. Mereka mencemooh dan bahkan mencoba mengusir Nabi Idris dari tengah-tengah mereka. Meski begitu, Nabi Idris tidak pernah putus asa. Ia terus berdakwah dengan kelembutan dan kebijaksanaan, berharap agar umatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kejahatan semakin merajalela, Nabi Idris tidak tinggal diam. Beliau mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk kezaliman. Salah satu tindakan tegasnya terjadi ketika seorang wanita dari kaumnya datang mengadu. Dengan air mata yang mengalir, ia berkata, "Wahai Nabi Allah, keluargaku dirampas oleh keturunan Qabil. Mereka memperlakukan kami dengan kejam. Tolonglah kami." Mendengar hal itu, Nabi Idris segera memimpin sekelompok kecil pengikut setianya untuk menegakkan keadilan. Dengan keberanian yang luar biasa, mereka menghadapi kelompok keturunan Qabil yang zalim. Nabi Idris berdiri di tengah medan, mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, "Ya Allah, tolonglah hamba-Mu yang lemah ini. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk menegakkan keadilan di bumi-Mu." Dalam pertempuran itu Nabi Idris menunjukkan keberaniannya. Meski menghadapi musuh yang lebih besar jumlahnya, beliau tidak gentar. Keberanian dan kepemimpinannya menginspirasi para pengikutnya, sehingga mereka berhasil mengalahkan kelompok yang zalim tersebut. Setelah kemenangan itu, Nabi Idris berkata kepada kaumnya, "Keadilan adalah perintah Allah. Barang siapa yang menegakkan keadilan, ia akan mendapatkan keberkahan darinya. Tetapi barang siapa yang berbuat zalim, ia akan merasakan akibatnya di dunia dan akhirat." Salah satu anugerah besar yang Allah berikan kepada Nabi Idris adalah kemampuan membaca dan menulis. Ia adalah nabi pertama yang menguasai ilmu baca tulis, sebuah kemampuan yang pada masanya sangat jarang dimiliki manusia. Dengan kemampuan ini, Nabi Idris tidak hanya menyampaikan wahyu Allah secara lisan, tetapi juga menuliskannya dalam bentuk lembaran-lembaran yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Pada suatu malam yang sunyi, ketika langit dipenuhi bintang-bintang yang gemerlap, Nabi Idris duduk di bawah pohon kurma. Di hadapannya terdapat lembaran-lembaran papirus yang masih kosong. Beliau memandangi langit dengan penuh rasa syukur. "Ya Allah," bisiknya lirih, "Engkau telah memberikan cahaya ilmu kepada hamba-Mu yang lemah ini. Dengan izin-Mu, aku akan menggunakannya untuk menyampaikan risalah-Mu kepada umatku." Dengan pena yang terbuat dari kayu, Nabi Idris mulai menulis wahyu yang diterimanya. Setiap kata yang dituliskan dipenuhi dengan rasa khidmat dan keikhlasan. Beliau tahu bahwa apa yang sedang dituliskannya bukanlah sekadar huruf-huruf mati, melainkan petunjuk hidup yang akan menjadi panduan bagi generasi demi generasi. Melalui kemampuannya dalam baca tulis, Nabi Idris juga mencatat berbagai ilmu pengetahuan yang ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengembangkan ilmu-ilmu duniawi seperti astronomi, matematika,
dan berbagai pengetahuan tentang alam semesta. Suatu hari Nabi Idris mengumpulkan beberapa pengikutnya di sebuah lembah yang dikelilingi oleh pegunungan. Dengan tenang beliau berkata, "Wahai umatku, perhatikanlah langit di atas kalian. Matahari, bulan, dan bintang-bintang itu bukanlah kebetulan. Mereka bergerak sesuai dengan ketetapan Allah. Dari pergerakan mereka, kita bisa belajar tentang waktu, musim, dan arah. Semua itu adalah tanda-tanda kebesarannya." Para pengikutnya mendengarkan dengan penuh perhatian. Salah seorang di antara mereka bertanya, "Wahai Nabi Allah, apakah ilmu itu hanya untuk para nabi?" Nabi Idris tersenyum lembut. "Tidak, wahai saudaraku. Ilmu adalah anugerah Allah yang diberikan kepada siapa saja yang mencarinya dengan niat yang benar. Tetapi ingatlah, ilmu harus digunakan untuk mendekatkan diri kepadanya, bukan untuk kesombongan atau kemungkaran." Kitab-kitab yang ditulis oleh Nabi Idris menjadi panduan hidup bagi umatnya. Mereka mengajarkan prinsip-prinsip moral, seperti keadilan, kebenaran, dan tanggung jawab. Selain itu, kitab-kitab tersebut juga memberikan arahan mengenai cara hidup yang baik dan etis, serta menyentuh berbagai aspek kehidupan sosial dan keimanan. Dalam ajarannya, Nabi Idris seringkali menekankan pentingnya keseimbangan antara ilmu duniawi dan ilmu akhirat. Ia mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan harus digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan semata-mata untuk memenuhi keinginan duniawi. Pada suatu ketika beliau berbicara kepada sekelompok pemuda yang ingin belajar darinya. "Wahai para pemuda," katanya, "ilmu adalah cahaya yang akan menerangi jalan kalian. Tetapi ingatlah, cahaya itu harus disertai dengan iman. Jika tidak, ia akan membutakan kalian dan menjerumuskan kalian ke dalam kegelapan." Salah seorang pemuda bertanya, "Bagaimana kami bisa menyeimbangkan ilmu dunia dan akhirat, wahai Nabi Allah?" Nabi Idris menjawab dengan lembut, "Carilah ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kalian di dunia, tetapi jangan pernah melupakan akhirat. Dalam setiap langkah, tanyakanlah kepada diri kalian, apakah ilmu ini akan mendekatkan aku kepada Allah? Jika jawabannya ya, maka teruslah belajar, tetapi jika tidak, tinggalkanlah." Seperti para nabi lainnya, Nabi Idris juga menghadapi banyak tantangan dalam menyampaikan dakwahnya. Meski banyak yang mengikuti ajarannya, tidak sedikit pula yang menolak. Terutama di kalangan keturunan Qabil, banyak yang membenci Nabi Idris karena ajaran-ajarannya bertentangan dengan gaya hidup mereka yang penuh dosa dan kemungkaran. Pada suatu siang yang terik, Nabi Idris berdiri di hadapan sekelompok besar umatnya. Wajahnya memancarkan keteguhan dan cinta, meskipun ia tahu sebagian dari mereka telah menolaknya. Dengan suara yang tenang namun tegas, beliau berkata, "Wahai kaumku, mengapa kalian berpaling dari jalan Allah? Tidakkah kalian melihat tanda-tanda kekuasaannya di sekeliling kalian? Setiap tetes hujan yang jatuh, setiap biji yang tumbuh, semuanya adalah bukti kebesarannya. Apalagi yang kalian butuhkan untuk percaya?" Seorang pemimpin keturunan Qabil yang dikenal angkuh maju ke depan dan mengejek, "Idris, cukup dengan kata-kata indahmu. Kami tidak membutuhkan ajaranmu. Kami hidup dengan cara kami sendiri dan kami puas. Jangan ganggu kami lagi, atau kami akan bertindak." Nabi Idris menatap pemimpin itu dengan iba. "Saudaraku, aku tidak datang untuk memaksamu. Aku hanya menyampaikan amanah dari Allah. Ingatlah, kehidupan ini singkat dan di akhirat nanti kita semua akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita." Penolakan itu tidak membuat Nabi Idris gentar. Sebaliknya, ia justru semakin teguh dalam beribadah dan berdakwah. Malam-malamnya dipenuhi doa dan munajat kepada Allah. Dalam sujudnya yang panjang, beliau sering berbisik, "Ya Allah, berikanlah hidayah kepada umatku. Bukalah hati mereka agar mereka mau menerima kebenaran-Mu. Hamba-Mu ini lemah tanpa pertolongan-Mu." Tidak hanya dikenal sebagai seorang yang sabar, Nabi Idris juga sangat tegas terhadap kezaliman. Dalam masyarakat yang dilanda kemerosotan moral, beliau berdiri sebagai pilar keadilan. Salah satu kisah yang menggambarkan keberaniannya adalah ketika beliau menghadapi seorang raja zalim yang menindas rakyatnya. Raja itu tidak hanya menolak ajaran Nabi Idris, tetapi juga menggunakan kekuasaannya untuk menindas kaum lemah. Suatu hari, Nabi Idris mendatangi istana raja tersebut. Di hadapan para pengawal dan penasihatnya, beliau berkata dengan lantang,
Wahai Raja, tidakkah engkau takut kepada Allah? Kekuasaanmu adalah titipannya, dan engkau akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap kezaliman yang engkau lakukan. Hentikanlah kezalimanmu sebelum azab Allah menimpamu.